Al-kabair. Bismillah. Bisa dikatakan kabair, tapi di sini dimasuki huruf al dulu. Al. Apa maksud al di sini? Di dalam bahasa Arab, khususnya di ilmu nahwu nanti, setidaknya jika satu kalimat diawali dengan al, itu bisa menunjukkan dua makna. Dua makna. Pertama, alnya bisa berarti al-istighraq namanya. Diistilahkan dengan al-istighraq. Apa itu al-istighraq? Al-istighraq itu adalah huruf alif dengan lam, al, yang menunjuk pada makna bermakna komprehensif, luas, dalam, mencakup keseluruhan. Jadi jika satu kalimat misalnya dimasuki oleh al bermakna istighraq, maka kalimat ini ingin menunjuk seluruh maknanya dengan sifat yang luas, tidak berkurang sedikit pun, seluruh kedalamannya. Saya beri contoh, lihat aplikasinya. Misal di Al-Fatihah, setelah Bismillahirrahmanirrahim kita bacakan apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ingat ada alnya. Ketika dimasuki dengan al, maka Anda mengatakan seluruh pujian, segalanya, baik yang kecil, yang menengah, yang besar, yang kita dapatkan dalam kehidupan, maka kita ikrarkan semua pujian itu bukan punya saya, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Paham? Baik. Adz-Dzahabi memulai kitabnya dengan tulisan kabair ditambah dengan al. Al-kabair. Seakan-akan ingin memberikan pesan kepada kita yang akan saya uraikan di kitab saya ini bukan hanya dosa-dosa besar, tapi segala jenis dosa-dosa besar yang dihadirkan dalam Al-Quran, yang dituntunkan oleh Rasulullah untuk ditinggalkannya. Jadi saya tidak akan meninggalkan bagian terkecil dari dosa besar ini. Saya akan turunkan seluruh jenisnya. Paham? Baik, itulah sebabnya kalimat kabair menggunakan al untuk menegaskan bahwa beliau ingin membahas keseluruhan atau segala jenis dosa-dosa besar yang pernah diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mengerti sekarang? Baik, alhamdulillah. Kedua, al-ta'rif, punya ketentuan yang sifatnya khusus. Lawannya disebut dengan nakirah namanya. Nakirah, umum, bebas. Jadi kalau kalimatnya tidak menggunakan al dalam bentuk ta'rif ini, namanya disebut dengan nakirah, umum, bebas, nggak ada ketentuannya. Saya beri contoh. Kalimat salat misalnya dalam Al-Quran, salat, kalau tidak disebutkan al yang mengiringi kalimat ini, salat misalnya, okay? Bisa begini bentuk jamaknya, bisa begini bentuk tunggalnya, nggak pakai alif lam, maka ini disebut dengan nakirah, bebas, umum. Jadi kalau diperintahkan sholat tidak menggunakan alif lam, berarti sholat Anda bebas. Mau cepat silahkan, mau lambat silahkan, terserah Anda lah. Mau khusyuk, mau tidak, itu pilihan. Silahkan. Nanti tarawih itu, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, Masya Allah. Kalau tidak menggunakan al, bebas. 23 rakaat, 7 menit Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, itu tidak pakai al. Tapi kalau menggunakan al, Anda nggak bisa sembarangan. Ada ketentuan khusus. Ta'rif khusus spesifik, ya, ada aturannya yang tidak boleh dilanggar, yang ketika Anda melanggar bagian dari aturan ini bisa menyebabkan konsekuensi pada tidak benarnya sholat Anda, bahkan tidak sah, mesti diulang. Nah, sekarang cek semua kalimat sholat dalam Al-Quran yang bermakna ibadah umumnya akan selalu menggunakan al di depannya. Silahkan cek kalimat sholat pertama Quran surah kedua Al-Baqarah ayat yang ketiga itu, posisi paling kiri di atas, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. 43 wa aqimus shalah. 45 wasta'inu bis sabri was shalah. 153 ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was, selalu ada alif lamnya. Dan sekalipun alif lamnya hilang maka diganti dengan dhamir di ujungnya. Ya, lihat kalimatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim. Alif lamnya enggak ada, ganti dengan him di ujungnya untuk menunjuk pada ma'rifah. Jadi ini menunjukkan pesan bahwa yang disampaikan bukan sembarangan, ada aturan, ada ketentuan yang nggak boleh dilanggar. Yang itu mesti kita pelajari. Saya, kata Adz-Dzahabi, ingin menjelaskan tentang jenis-jenis dosa besar yang terdapat dalam syariat Al-Quran ataupun hadis secara keseluruhan, serta menunjukkan ketentuan-ketentuan yang khusus terkait dengan dosa besar ini, yang membedakannya dengan dosa-dosa yang lainnya.
Dan hal-hal yang bukan menjadi dosa, yang kadang-kadang mungkin dianggap sebagai dosa. Paham sampai sini? Di beliau bukan hanya ingin menjelaskan tentang jenis-jenis dosanya, tapi juga ingin menerangkan tentang ketentuan-ketentuan spesifik terkait dengan ini, yang membedakan dengan dosa-dosa yang lainnya, atau membedakan dengan istilah-istilah yang lainnya. Jelas? Ini baru sudah berapa menit ini pembahasan kita? Al-Kabair, pembahasan tentang dosa-dosa besar dengan segala jenisnya dan segala ketentuannya. Demikian kita terjemahkan dengan pendalaman keilmuan kita yang telah kita uraikan. Apa itu Al-Kabair yang dimaksud di sini? Ma nahallahu wa rasuluhu anhu. Ma nahallahu wa rasuluhu anhu, yaitu segala. Awas, maknya di sini segala. Segala. Jadi kalau sudah diungkapkan satu kalimat dengan makna maka ini menunjuk keseluruhan tanpa kecuali. Saya ulang, menunjuk pada keseluruhan tanpa kecuali. Ayo praktek. Quran surah ke-59 ayat ke-7. Di mushaf standar posisi paling kanan di pertengahan, di ujung ayatnya. Perhatikan kalimatnya. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma atakum rasul, dan segala semua yang pernah dituntun oleh Rasul. Jadi kalau Nabi pernah bawa segala ketentuan, contoh, maka semuanya, kata Allah, lihat kalimatnya, semuanya jangan dipisah-pisah. Fakhudhu, cepat ambil, itu yang terbaik. Jadi kalau Anda mendapatkan ketentuan dari Nabi, kata Quran, ambil semuanya, jangan dipisah-pisah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ya, tidak hanya ibadahnya ritual saja, awas hati-hati. Sholatnya seperti Nabi, tapi cara makannya tidak seperti Nabi. Cara minumnya tidak seperti Nabi. Hati-hati, cara bicaranya tidak seperti Nabi. Semuanya ambil. Hati-hati, awas, hati-hati. Berpakaiannya tidak isbal, tapi mulutnya isbal. Awas. Itu tidak seperti Nabi. Hati-hati, pandangannya isbal. Itu tidak seperti Nabi. Jadi antum jangan pisahkan ketentuan satu dengan yang lainnya, tapi antum harus turunkan semua ketentuannya. Pelajari dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari yang sederhana sampai yang paling kompleks. Sesuai kemampuan kita, kita kerjakan sedapat mungkin. Paham sampai sini? Baik, kalimat yang sama maksud saya jelaskan di sini, saya contohkan di Quran supaya antum saat baca Quran ngerti maksudnya. Jelas ya? Baik, bismillah. Ma nahallahu, yaitu semua segala, al-kabair itu segala yang pernah dilarang oleh Allah. Awas, sehingga antum nanti jangan pisah-pisahkan. Oh, yang ini dosa besar, yang ini enggak. Padahal sama-sama besar. Awas, hati-hati. Oh, musyrik itu dosa besar. Tapi kalau numpang-numpang ke tempat ibadah yang lain, itu sih enggak. Musyrik itu dosa besar. Tapi kalau mengucapkan selamat pada agama lain, itu bukan. Musyrik dosa besar. Tapi kalau mengucapkan semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, itu sih enggak. Kan? Awas, hati-hati, kita harus turunkan dulu, jangan dipisah-pisahkan. Jangan-jangan itu unsur bagian dari hal yang dilarang. Kalau termasuk bagiannya, sama-sama dosa besarnya. Jelas ya? Baik, teruskan. Segala yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa rasuluh, dan rasulnya. Dan rasulnya. Awas, kenapa ada kalimat rasul di sini? Untuk menegaskan bahwa boleh jadi secara spesifik, larangannya tidak muncul di Quran. Secara spesifik. Bukan tidak muncul itu berarti haram, bukan. Karena kalimat di Qur'annya berbentuk umum sifatnya, yang ditafsir kemudian oleh penjelasan Rasulullah SAW. Maka kalimat yang umum ini ketika ditafsirkan, dijelaskan oleh Nabi, maka rinciannya ada dalam keterangan Nabi SAW. Awas, hati-hati. Antum pernah mendapatkan, misal, mohon maaf, di Quran ada kalimat misalnya, ya, ekstasi. Ada kalimat misalnya, sabu. Narkoba? Tidak. Ya, tapi kalimat-kalimat ini yang merusak kepada akal diungkapkan dengan bentuk satu, khamr. Ya. Misal, kalau Anda buka pertama kali Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 219 posisi paling kiri sebelah bawah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya pada Muhammad SAW tentang hukum khamr. Ya, khamr itu mencakup segala jenis yang bisa merusak kepada akal. Ada yang menerjemahkan miras, minuman keras. Ya, ada yang menerjemahkan narkotika, dan menerjemahkan narkoba, sehingga ada yang menerjemahkan, mereka bertanya kepada Muhammad tentang hukum mirasantika, minuman keras dan narkotika, dan seterusnya.
Nah, jadi kalimat-kalimat ini secara spesifik gak dijelaskan dalam Al-Quran, tapi dalam hadis nanti dirinci apa saja yang bisa membuat ya, akal kita kemudian menjadi terpengaruh, rusak di dalamnya, kesadaran kita terganggu, maka hukumnya masuk dalam kategori hukum haram. Paham? Baik. Jadi di sini ada kalimat Rasul, termasuk bila di Quran Anda temukan kalimat Rasul, ini artinya dalam menafsirkan Al-Quran kita mesti melihat bagaimana keterangan Rasulullah SAW. Sekaligus menepis anggapan sebagian orang yang tidak mau belajar hadis, pengennya Quran aja. Jadi Al-Dhahabi ingin menyampaikan yang saya maksudkan dengan dosa-dosa besar ini adalah setiap larangan Allah dan Rasulnya yang tertuang dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi beliau ingin mengatakan yang nggak ada di Al-Quran dan Sunnah nggak akan masuk buku saya ini. Jelas ya? Tapi nanti kita akan lihat penjelasannya. Juga demikian wal athar anis salafis salihin. Wal athar juga riwayat-riwayat yang tersambung kepada as-salaf as-salihin. Masya Allah, kalangan terdahulu salaf yang saleh. Jadi bukan hanya yang saya maksudkan Al-Quran, bukan hanya yang saya maksudkan tertuang dalam Sunnah, tapi juga saya akan mengambil penjelasan-penjelasan dari ulama-ulama salaf yang saleh. Kata Imam Ad-Dhahabi tadi, saya akan bahas dari sisi Al-Quran, sisi Sunnah, tapi juga penjelasan ini saya akan dengar dari orang-orang terdahulu, salafus salihin, dan menggunakan kalimat athar di sini. Seakan-akan beliau ingin katakan, saya akan ikuti jejak-jejak ulama salaf ketika menafsirkan dosa-dosa besar ini. Bagaimana jejaknya? Ini menunjukkan kedalaman pengetahuan beliau. Saya akan ikuti jejak mereka. Maksudnya dilacak oleh beliau dari sanadnya, dari penjelasannya, dari kitab-kitab yang sudah ada. Ini menunjukkan kesan bahwa beliau berhati-hati dalam pembahasannya, tidak menyimpulkan dengan pendapatnya, tapi melacak jejak ulama-ulama dulu untuk memberikan gambaran penafsiran tentang Al-Quran dan Sunnah. Lihat sini. Allah berikan jaminan bagi siapapun, tanpa batas. Masya Allah. Terbuka untuk kita semua saat ini. Jangan Anda merasa saya jauh dari Allah. Jangan Anda merasa saya sudah dekat dengan Allah. Tidak. Semua orang tidak akan pernah terbebas dari dosa. Nggak ada manusia suci. Yang maksum cuma Nabi. Cuma Nabi. Jadi kalau sekarang ada yang mengatakan imam kami maksum, berarti imam Anda mengaku Nabi. Tidak ada yang maksum kecuali para Nabi dan Rasul. Dijaga dari berbuat dosa. Kita itu anak cucu Adam itu khatta'un. Berpeluang salah, berpeluang berbuat dosa. Tapi Masya Allah, siapapun dia kata Allah, nanti kita akan lihat. Dijelaskan oleh Ad-Dhahabi di sini, siapapun orang yang mau kemudian berusaha ijtanabal kabair, menjauhi dosa-dosa besar, wal muharramat, wa-nya di sini tafsir. Jadi tidak hanya diartikan dan waw di sini. Yang dimaksud dengan al-kabair ini adalah muharramat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Liman ijtanabal kabair, yang menjauhi al-kabair wal muharramat. Ya, dan termasuk dalam yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda mengerjakan dosa-dosa besar, bukan sekedar berdosa, tapi Anda telah berbuat haram. Telah masuk dalam ketentuan haram. Bahkan bentuknya jamak tuh, muharramat, segala yang diharamkan. Apa jaminannya? Masya Allah. An yukaffira anhu. Maka Allah akan berkenan menghapuskan, menghilangkan. Kafara itu bisa berarti menghapus atau berarti menutup. Allah Subhanahu wa taala menjamin dalam kitabnya yang mulia, yang agung, liman ijtanabal kabair, bagi orang-orang yang mau menjauhi dosa-dosa besar wal muharramat yang diharamkan oleh Allah, ayyukaffir anhu lis-saghair, untuk menghapuskan yang kecil-kecilnya. Cara menghapusnya ditutup peluang berbuat salahnya. Kafir. Dikafir. Jadi kalau orang sudah terbiasa menjauhi yang besar-besar, begitu dia akan mengerjakan, misal terfikir berbuat yang salah yang kecil, itu ditutup oleh Allah peluangnya. Prakteknya begini, prakteknya. Kalau sudah tertutup begitu, maka ketika dia akan melihat sesuatu, misal, itu bisa langsung dipalingkan seketika. Ada tempat maksiat, diberikan petunjuk di hatinya untuk tidak lewat situ. Dialihkan. Tutup. Sifatnya bisa beda-beda. Semakin dia bersemangat meninggalkannya, semakin cepat tuh. Bahkan tidak diberi peluang di situ. Diajak nonton yang bermaksiat di situ, sebelum diajak, dia sudah diberikan kesibukan yang lain. Sehingga ada penolakan untuk bisa menolak ajakan itu. Pindah. Begitu ada tayangan yang tidak bagus, sebelum dia lihat sudah dipalingkan. Tiba-tiba ada kesibukan lain, ada panggilan, ada telepon, dan macam-macam. Demikian caranya. Ada yang sifatnya, misalnya, karena sifat menjauhinya baru sebatas-sebatas belum maksimal, dia masuk dulu ke situ, tapi langsung dipalingkan. Begitu keluar dari sini, kan, di depan misalnya ada aurat terbuka, ada sebagian yang lebih sangat dekat dengan Allah, langsung dipalingkan, tidak lewat situ.
Tapi ada sebagian lewat situ sebagai ujian untuk bisa menghilangkan hal-hal yang kecil itu. Begitu melihat seperti itu langsung dipalingkan. Astagfirullah. Paling seketika. Ditutup seketika, dia palingkan. Jadi kalau Anda sudah bisa mendapatkan yang seperti itu Masya Allah, itu artinya Anda sedang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di TV lihat tayangan tidak baik, langsung Anda pindahkan channelnya. Bahkan Anda ganti. Bahkan kalau semakin tinggi iman Anda, nggak mau Anda punya yang seperti itu. Dah, tinggalkan. Dengar yang tidak baik, Anda langsung pindah. Itu tandanya Anda sedang dijaga oleh Allah.